Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem dalam seri Pendalaman Iman Katolik PIKAT. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, pendalaman kita akan pribadi-pribadi di jalan salib Yesus. Sebelum kita membahas, kita selalu mengawali pembelajaran kita dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin saya mengajak Anda untuk berkenalan atau menyimak lebih dalam mengenai Pilatus, tokoh di awal jalan salib Yesus. Dia berinteraksi langsung dengan Yesus. Bahkan secara emosi keluarganya juga terlibat. Dia diingatkan oleh istrinya agar jangan macam-macam. Namun pada akhirnya dia gagal menemukan kebenaran, sesuatu yang dia tanyakan, sesuatu yang dia cari. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk melihat tokoh di akhir. Jadi kalau Pilatus ada di kantor gubernuran, saya ajak Anda mengenal tokoh yang berinteraksi dengan Yesus di puncak Gunung Kalvari, puncak Gunung Golgota, yaitu Dismas, pencuri yang bertobat. Nah, sahabat, ada sedikit catatan yang bisa kita pakai untuk menggambarkan pribadi Dismas. Kitab suci mencatat kata-kata yang diucapkannya. Kata-kata ketika dia menegur sesama penjahat, dan kata-kata yang dia ungkapkan kepada Yesus. Sebelum kita melihat itu dan mendalaminya, baik kita melihat beberapa cerita yang berkembang seputar hidup Dismas. Ada cerita yang mengatakan bahwa Dismas ini memang pencuri ulung bersama temannya itu. Bahkan mereka pernah merampok keluarga kudus ketika mereka sedang melakukan pelarian ke Mesir. Kemudian memang karena mereka melihat keluarga ini, melihat Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, bagaimana kesabaran mereka, mungkin juga merasakan kekudusan mereka. Mereka melepaskan keluarga kudus, bahkan menemani sampai aman. Ada cerita yang mengatakan demikian. Singkat cerita, yang mau kita lihat adalah
Dismas ini sudah tanda kutip berkenalan dengan Yesus dari awal, sejak Yesus masih bayi. Meskipun mungkin dia tidak pernah bermaksud untuk mengenal, berinteraksi, apalagi menjadi murid. Dalam perjalanan memanggul salib, pasti ada banyak interaksi. Karena mereka sama-sama berjalan dari kantor gubernuran menuju puncak Golgota. Dia juga menjadi saksi ketika Yesus jatuh, dan jatuh sampai 3 kali. Dia mungkin berpikir, ini pasti tidak sampai di atas. Dia sudah lebam, dia sudah hancur. Tapi kemudian, dia pun menjadi saksi banyak hal. Dan hubungan, interaksi yang intens karena sesama pesakitan, karena sama-sama harus memanggul salib ke sana, mungkin membuat dia melihat lebih jauh, melihat dia lebih lengkap akan sosok Yesus yang ada mungkin di belakang atau di depannya atau di sampingnya, kita nggak tahu. Tapi saat beberapa jam mereka di atas salib, itu sungguh mengubah. Kitab suci, terutama Injil Lukas, menggambarkan 2 pencuri ini saling bercakap-cakap. Kalau boleh kita katakan pencuri yang tidak bertobat, kitab suci mencatat dia meminta Yesus untuk membuat mukjizat. Lepaskanlah dirimu dari salib itu dan kemudian tolonglah kami. Lalu si Dismas ini, si pencuri yang bertobat ini, dia menasihati kawannya. Tidakkah kau tahu, kita ini dihukum karena memang kesalahan kita. Kita harus membayar apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi tidak dengan orang ini. Lalu dia mengatakan satu kalimat yang menjadi doa luar biasa, yang bahkan dalam gereja ortodok Bizantium, kalimatnya itu masuk dalam doa misa mereka. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Luar biasa. Dan ini pun menjadi doa sekarang ya, doa banyak orang ketika mohon agar diingat oleh Yesus. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja, ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Dan kemudian Yesus menjawab bahwa engkau pun akan diselamatkan dan masuk ke dalam kebahagiaan. Mungkin banyak orang yang iri bahwa Dismas ini sepanjang hidupnya berbuat jahat, tapi pada akhir dia mengalami berkat. Karena dia bertobat. Mereka yang tidak bertobat selamanya dalam hidup yang jahat, ya tentu dia tidak akan mendapat berkat. Sebuah contoh, boleh dikatakan gambaran untuk kita pelajari. Mungkin juga bisa jadi contoh pertobatannya, bukan pencurinya ya. Bagaimana dia bertobat, bagaimana dia berinteraksi dengan Yesus meskipun sebentar saja, tapi telah mengubah hatinya. Karena apa? Karena Dismas ini melihat Yesus, mencoba merasakan kehadirannya, dan melihat, menyadari orang ini orang benar. Dan dia berani mengungkapkan itu dan menasihati katanya, orang ini orang benar. Tidak seperti kita yang penjahat. Sahabat, Anda mungkin sama dengan saya. Sejak bayi sudah menjadi pengikut Yesus. Tapi apakah dalam hati kita memiliki keyakinan rasa seperti yang dialami Dismas, sehingga begitu yakin untuk
memohon kepada Yesus agar mengingat kita. Karena kita pendosa, sedangkan Yesus ya Tuhan. Semoga dalam perjalanan iman kita, kita pun senantiasa ingat untuk bertobat, agar kita pun mendapat berkat seperti Dismas, si pencuri yang bertobat. Tuhan memberkati.